Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semuanya. Selamat malam dengan dosen uji kita yaitu Bapak Kulik. Jadi pada video kali ini izinkan kami mempresentasikan dari tugas akhir kami dan tugas di Kumastik yaitu tentang Grace Life. Cuman sebelum kita masuk ke materi dan penjelasan, izinkan kami perkenalan diri dulu dengan saya Umar Arianto dengan NIM 2304 1474. Dengan saya Muhammad Faisal Dian dengan NIM 2304 1471. Dengan saya Muhammad Hasan Fadli dengan NIM Akram 87. Oke. Kita masuk ke materinya yaitu aplikasi Grace Life yaitu dengan slogan pilihan belanja rumah ramah lingkungan di kalangan konsumen. Oke. Jadi pengertian Grace Life-nya itu sendiri adalah aplikasi inovatif yang dirancang untuk membantu konsumen membuat pilihan belanja mereka yang lebih inovatif dan lebih ramah lingkungan buat kedepannya juga. Lalu kita lanjut ke masalah yang ada di lingkungan sekitar kita, yaitu konsumsi produk tidak ramah lingkungan. Jadi banyak produk-produk yang ada di sekitaran kita itu ternyata produk yang tidak ramah lingkungan, dan itu masalahnya sulit juga buat didaur ulang dan mengandung bahan kimia dan tidak memiliki jejak karbon atau memiliki jejak karbon yang tinggi. Jadi solusinya dari dari Grace Life itu sendiri itu menyediakan pencarian penawaran produk yang ramah lingkungan sehingga memudahkan konsumen menemukan dan memilih alternatif yang lebih berkelanjutan. Oke. Lalu selanjutnya masalah yang ingin kita selesaikan itu kurangnya informasi tentang jejak karbon produk. Nah, konsumen itu seringkali tidak mengetahui jejak karbon dari produk yang mereka beli. Jadi mereka tuh nggak tahu seberapa banyak karbon yang mereka hasilkan. Nah, sehingga sulit bagi mereka untuk membuat pilihan yang lebih bijaksana bagi lingkungan. Nah, kita memberi solusi untuk memberikan informasi tentang jejak karbon dari berbagai produk, membantu konsumen memahami dampak lingkungan dari pembelian mereka dan membuat pilihan yang lebih bertanggung jawab. Oke, selanjutnya ada kurangnya kesadaran dan keterlibatan dalam program pengurangan emisi. Jadi masalahnya itu banyaknya orang yang tidak menyadari pentingnya mengurangi emisi karbon pribadi mereka atau tidak tahu cara melakukan pengurangannya. Jadi solusi dari aplikasi Grace Life ini, kami menyediakan program pengajaran karbon yang memungkinkan pengguna untuk melacak dan mengkompensasi emisi karbon mereka dengan berpartisipasi dalam proyek-proyek pengurangan emisi. Kita lanjut yaitu di bagian selanjutnya itu tentang produk persona. Jadi produk persona yang pertama itu dengan demografi namanya itu bisa kita lihat di sini itu adalah dengan usia 28 tahun dan memiliki jenis kelamin perempuan otomatis dan pendidikan terakhirnya itu sarjana teknik lingkungan. Dan pekerjaan dia itu konsultan lingkungan. Dia berada di lokasi Jakarta, Indonesia, dan status pernikahannya itu dia masih lajang belum menikah. Oke, kita masuk ke behavior atau difficulties. Di sini behavior yang pertama itu menggunakan aplikasi untuk mengukur, melacak jejak karbon pribadi. Terus habis itu yang kedua membaca ulasan produk sebelum membeli untuk memastikan ramah lingkungan, dan difficultiesnya atau susahnya itu dia menemukan informasi terpusat dan mudah diakses tentang produk ramah lingkungan. Dan yang kedua membeli produk ramah lingkungan yang seringkali lebih mahal. Dan needs and goals-nya yang ingin aplikasi yang mudah digunakan untuk memantau jejak karbon secara rutin, dan selanjutnya ingin terhubung dengan orang-orang yang memiliki minat yang sama juga. Lalu frustration atau barriers-nya itu yang pertama kesulitan dalam menyeimbangkan waktu untuk penelitian dan pembelian produk ramah lingkungan. Lalu yang kedua produk ramah lingkungan sering kali lebih mahal, membuat Ella harus berpikir 2 kali sebelum membelinya. Jadi dengan produk persona yang pertama itu evaluasi dari aplikasi kita, dan kita juga memberikan yang kita berikan itu adalah fitur yang potensial. Nah, dengan fitur itu memberikan laporan rinci terhadap jejak karbon dan saran untuk pengurangannya. Oke, lanjut produk persona yang kedua. Selanjutnya di sini ada Mas Bapak-bapak Sam Rizky ya, usia 35 tahun, jenis kelamin laki-laki. Nah, di sini dia magister manajemen, pendidikannya magister manajemen dan pekerjaannya itu manajer pemasaran. Dia tinggal di Bandung. Status pernikahannya dia menikah dan memiliki 2 anak. Nah, behaviornya dia itu sering menggunakan aplikasi yang praktis dan dapat diakses dengan cepat, menghabiskan waktu di smartphone untuk mencari informasi dan berbelanja online. Terus difficulties dia kesulitan mengatur waktu antara pekerjaan dan kehidupan pribadi untuk mencari informasi tentang gaya hidup ramah lingkungan. Lalu needs dan goals dia itu dia ingin memantau dan mengurangi jejak karbon keluarga secara keseluruhan. Terus mencari produk-produk ramah lingkungan yang aman dan baik untuk anak-anaknya. Terus frustration barriers dia itu produk ramah lingkungan seringkali lebih mahal, menambah beban pada anggaran keluarga. Lalu fitur yang potensial di kami itu ada dashboard jejak karbon keluarga dengan tips hemat energi yang bisa diterapkan. Selanjutnya produk persona yang ketiga. Oke, selanjutnya kita mendapatkan produk persona yang ketiga dengan nama Bapak Arif Setiawan dengan usia 50 tahun ya. Bisa dilihat udah boomer lah. Jadi di sini jenis kelaminnya berjenis kelamin laki-laki, pendidikannya ada sarjana ekonomi, dan pekerjaannya itu sebagai pegawai negeri sipil. Dan Bapak ini berlokasi di Surabaya dan status pernikahannya sudah menikah dan mempunyai 3 anak. Habis itu selanjutnya kita lanjut ke behavior and difficulties. Jadi behaviornya Bapak ini menyukai kegiatan berkebun, memasak, dan aktif dalam kegiatan sosial serta komunitas lokal. Dan difficultiesnya tidak selalu tahu cara mencari informasi yang tepat tentang produk ramah lingkungannya. Sini lanjut kita ke needs and goals. Needs and goals sendiri Bapak ini ingin berbagi dan belajar dari pengalaman orang lain mengenai praktik hidup berkelanjutan. Selanjutnya ada frustration and barriers. Di sini sulit menemukan forum yang saling berbagi pengalaman tentang tips kehidupan berkelanjutan. Jadi dari evaluasi produk kita ini kita mendapatkan fitur yang berpotensial yaitu forum diskusi dan grup lokal untuk berbagi pengalaman dan tips tentang kehidupan berkelanjutan. Jadi gitu teman-teman. Oke, selanjutnya kita masuk ke tampilan low fidelity kita. Jadi seperti ini konsep atau tampilan awal yang kita buat. Jadi ini tuh nggak terlalu kita desain secara seutuhnya karena otomatis desain yang emang udah lebih bagus atau lebih baik lagi atau lebih kompleks lagi lebih tepatnya itu ada di high fidelity kita yang kita sediakan atau kita buat di Figma. Ini cuma kita gambar atau kita konsep awal-awal seperti itu. Bentar. Oke guys, bisa dilihat ya gambar-gambarnya, konsep-konsep awalan kita
Jadi ini konsep awalan kita dengan high fidelity-nya sebenarnya kita menerapkan dari konsep awal ini dan nggak jauh berbeda dari konsep awalan itu. Ya, di sini ada homepage, ada untuk yang pembelian, terus di sini ada komunitas juga, komunitas, ada pesan terus ada jejak karbonnya. jejak karbonnya konsep awal. Saatnya kita masuk ke brief design. Oke, jadi untuk informasi design, untuk logo dan poster. Jadi untuk informasi brief design-nya ini kita nama perusahaannya Grace Life dan tagline kita itu pilihan belanja ramah lingkungan di kalangan konsumen. Terus kita itu memiliki unique value proposition, yaitu Grace Life adalah aplikasi inovatif yang dirancang untuk membantu konsumen. Oke, jadi di brief design ini nama perusahaan kita adalah Grace Life dan kita memiliki tagline yaitu pilihan belanja. Oke, jadi di brief design ini nama perusahaan kita adalah Grace Life dan kita itu memiliki tagline pilihan belanja ramah lingkungan di kalangan konsumen. Terus kita memiliki unique value proposition, yaitu Grace Life adalah aplikasi inovatif yang dirancang untuk membantu konsumen membuat pilihan belanja yang lebih ramah lingkungan dengan menyediakan informasi tentang produk berkelanjutan, rekomendasi alternatif yang lebih baik, serta tips dan praktik keberlanjutan. Lalu aplikasi ini juga menawarkan penilaian dampak lingkungan produk, pelacak jejak karbon pribadi, ulasan pengguna, dan fitur komunitas untuk mendorong perubahan perilaku konsumsi yang lebih bijak dan berkelanjutan. Oke, selanjutnya di sini kita ada 3 hal utama yang ingin disampaikan kepada pelanggan. Yang pertama ada profesionalisme. Jadi di sini kami menyediakan informasi rinci mengenai produk yang ramah lingkungan dengan membantu konsumen membuat pilihan belanja yang lebih bertanggung jawab terhadap lingkungannya. Yang kedua ada inovatif. Di sini kami menawarkan berbagai alat seperti penilaian dampak lingkungan produk, pelacak jejak karbon pribadi, dan ulasan pengguna untuk kemudahan konsumen dalam menerapkan praktik keberlanjutan dalam kehidupan sehari-hari. Dan yang terakhir ada bersahabat, yaitu di sini kami menawarkan layanan yang mudah diakses dan digunakan oleh semua kalangan. Oke, selanjutnya di sini kita ada target market dan pelanggan. Untuk demografi sendiri, usianya rentang minimal dari 15 tahun dengan maksimal 55 tahun. Dengan jenis kelamin laki-laki dan perempuan, pendapatan dari semua kalangan, dan pekerjaan dari manajer pemasaran, freelance programmer, pelajar, dan lain sebagainya. Untuk pendidikan, ada pelajar SMA dengan sebagian besar mahasiswa dan lulusan perguruan tinggi. Oke, selanjutnya mungkin bisa Oke. Di sini kami ada psikografis. Jadi psikografis ini kita punya hobi dan minat, yaitu dalam perencanaan acara, perayaan, networking, dan hiburan. Untuk gaya hidup, di sini kita ada sibuk dan kegiatan profesional dan sosial, menghargai efisiensi dan kenyamanan. Selanjutnya, tingkah laku. Kita mengutamakan kualitas dan ulasan pengguna dalam memilih layanan, sering menggunakan teknologi digital dalam kehidupan sehari-hari. Dan yang terakhir ada nilai, menghargai keandalan, inovasi, dan terakhir pengalaman pengguna yang lebih baik. Selanjutnya, di sini kita ada tips dan saran tambahan untuk desain. Yang harus kita hindari di sini, desain yang terlalu rumit atau tidak mudah dipahami. Habis itu ada penggunaan warna yang terlalu mencolok atau tidak sesuai dengan identitas mark kita. Dan yang terakhir ada elemen desain yang terlalu kecil atau sulit dibaca. Dan untuk masukan dalam desain kami, yang pertama ada elemen yang mencerminkan profesionalisme dan inovasi. Yang kedua ada simbol atau icon yang terkait dengan perencanaan dan pengelolaan acara. Dan yang terakhir ada elemen interaktif yang menggambarkan kemudahan pengguna aplikasi. Oke, buat selanjutnya pembahasan selanjutnya itu ada warna atau kombinasi warna yang diinginkan. Jadi yang diterapkan pada desain kita itu adalah, oke, bisa dilihat di sini itu ada warna hijau. Dan warna hijau itu melambangkan lingkungan dan keberlanjutan. Lalu yang selanjutnya itu ada warna putih. Warna putih itu sendiri melambangkan kesederhanaan dan kebersihan. Lalu yang warna-warna selanjutnya itu warna-warna netral lainnya yang tidak terlalu mencolok, tetapi tetap modern dan bersih. Itu. Terus yang selanjutnya adalah contoh implementasi desain dari logo. Desain yang simpel dan mudah dikenali. Kami menggunakan logo dengan desain yang simpel dan menggunakan icon daun atau elemen alam lainnya untuk melambangkan keberlanjutannya. Lalu yang ketiga itu ada kombinasi warna biru dan biru dengan font modern dan bersih. Lalu bisa lihat di sini, selanjutnya kita ada poster. Dengan poster itu sendiri menampilkan produk-produk ramah lingkungan dengan jelas. Lalu menggunakan grafik dan icon yang menggambarkan penilaian dampak lingkungan dan pelacak jejak karbon. Lalu yang terakhir itu ada layout yang rapih dan tidak terlalu penuh dengan menggunakan warna hijau dan biru yang dominan. Lalu yang selanjutnya itu ada brosur. Di brosur itu sendiri terdiri dari informasi yang disusun dengan baik dan mudah dibaca. Lalu yang kedua itu ada bagian untuk tips dan praktik keberlanjutan serta testimoni penggunanya. Lalu yang ketiga itu desain yang bersahabat dengan ilustrasi yang menarik dan icon yang relevan. Lalu yang terakhir itu dari website. Website itu sendiri kita lebih ke tata letak yang responsif dan mudah dinavigasi, itu yang pertama. Lalu yang kedua itu ada bagian yang menonjolkan fitur-fitur utama seperti penilaian dampak lingkungan dan pelacak jejak karbon. Lalu yang ketiga itu ada penggunaan elemen interaktif seperti grafik dan diagram yang mudah dipahami. Lalu yang terakhir dari website itu sendiri kita menggunakan warna hijau dan biru sebagai warna dominan dengan sentuhan warna putih untuk kebersihan dan keterbacaan. Oke, itu dari penjelasan dari brief design dari kami. Mungkin selanjutnya ada high fidelity. Di sini buat high fidelity dari kita, yang pertama itu logo dari Grace Life atau halaman awal, page awalnya seperti ini bisa dilihat. Itu ada login dan sign up. Jadi ketika kita udah punya akun kita bisa login, dan ketika kita belum punya akun kita bisa mendaftarkan lewat sign up itu sendiri. Lalu yang selanjutnya itu ada email, password. Kita masukkan email dan password jika sudah kita login dengan akun kita, atau kita bisa login dengan akun Google dan akun Facebook dan Twitter. Itu jika kita memiliki akun Grace Life. Oke, selanjutnya kita ada di halaman homepage. Di halaman homepage itu sendiri jadi berisi kayak penilaian produk, jejak karbon, rekomendasi, dan komunitas. Jadi kita memiliki semua fitur-fitur ini. Dan ini tuh ada fungsionalitasnya masing-masing. Jadi customer itu bisa memilih mereka lebih ke yang mana dan mereka bisa menggunakan fitur-fitur kita gitu.
dari homepage-nya itu sendiri, dan itu bisa si user itu bisa search, jadi bisa menemukan diskon itu sendiri jika mereka belanja, karena kita juga sering memberikan kayak event atau diskon-diskon gitu. Jadi selanjutnya itu ada kategori, itu ada beberapa kategori seperti perkebunan, sayuran, buah-buahan, dan pakaian, dan penggunaan produk lainnya. Jadi yang selanjutnya itu ada shopping cart. Di sini kita memakainya itu shopping cart. Kenapa shopping cart? Karena kita bisa menambahkan barang yang ingin kita beli, cuman kita belum pay dulu. Jadi kita istilahnya kayak ngesimpan barang itu, ngekip barang itu. Jadi buat reminder kita, kalau misal kita lupa membeli barang itu, kita sudah simpan barang itu di shopping cart gitu. Jadi ada produk, di sini ada gambar dari produk dan deskripsi produk dan manfaat produk itu bagi lingkungan, dan ada peringkat lingkungannya itu sendiri. Jika sudah, kita masuk ke checkout. Di sini juga ada payment atau shipping address, itu ada alamat, jadi ada gambarnya juga. Lalu selanjutnya itu ada metode pembayaran. Jika kita milih metode pembayaran, dan di sini juga ada beberapa metode pembayaran, ada PayPal, BCA, Mandiri, dan lain sebagainya. Jika kita sudah milih, otomatis kita akan kembali ke checkout dengan metode pembayaran yang kita pilih. Lalu kita klik bayar, selesai. Pembayaran sukses, dan kita akan bisa kembali dialihkan ke homepage. Seperti itu. Itu buat produk dari kita. Buat selanjutnya itu ada jejak karbon. Bisa dijelaskan? Oke, jadi selanjutnya untuk jejak karbon itu di sini ada fitur untuk memasukkan aktivitas yang kita lakukan di hari itu. Jadi di hari itu kita tuh ngelakuin apa aja sih? Nah, itu bisa dicek pada fitur jejak karbon untuk kita menghitung karbon yang dihasilkan. Nah, di sini ada history untuk ini misalnya Rabu 29 Mei. Jadi pada 29 Mei ini jejak karbon yang kita hasilkan itu ada persenannya. Nah, lalu jika kita klik masukkan aktivitas, kita bisa memilih kategori mana yang ingin kita cek emisi karbonnya. Nah, misal di sini kita, nah di sini kita cek jejak karbon. Misal tadi kan transportasi. Jadi selanjutnya untuk jejak karbon ya, di sini kita tuh punya fitur untuk menghitung emisi karbon kita, yaitu dari aktivitas yang kita input. Nah, di sini kita bisa input aktivitas yang kita lakukan hari ini. Terus di sini juga ada jejak karbon yang kita lakukan pada hari itu. Jadi kelihatan kita tuh di situ ngasilin karbon seberapa banyak dari tiap kategori ini. Nah, kita coba masukkan aktivitas. Lalu bisa kita ambil yang transportasi ya. Transportasi kita di sini pilih jenis kendaraan, terus beli jenis bahan bakar, lalu berapa jarak yang kita tempuh dan frekuensinya. Jadi kayak misal harian atau jam atau mingguan. Lalu kita klik jejak karbon, dan di sini akan muncul jejak karbon yang kita hasilkan pada hari itu. Dari aktivitas yang kita masukkan. Nah, dari sini kita bisa memilih untuk menembus emisi karbon kita. Jadi kalau kita klik emisi karbon, kita dapat memilih kegiatan-kegiatan yang membantu lingkungan sehingga kita bisa menembus emisi karbon kita. Lalu jika kita tebus emisi karbon kita, kita akan diarahkan untuk pembayaran. Nah, di sini itu jadi untuk jejak karbon ya, di sini kita menyediakan fitur untuk menginput aktivitas kita sehingga kita bisa menghitung jejak karbon yang kita hasilkan. Nah, di sini ada riwayat dari aktivitas kita. Bisa dilihat beberapa tuh ada kayak persenan dari tiap kategori gitu. Lalu bisa kita coba klik masukkan aktivitas. Lalu ini kita bisa pilih kategorinya apa aja, ada transportasi, ada energi rumah tangga, ada makanan, ada produk. Lalu kita coba transportasi ya. Di sini kita bakal disuruh untuk memilih jenis transportasi yang kita gunakan, terus jenis bahan bakar, terus berapa jauh jarak yang ditempuh, frekuensinya. Lalu kita hitung jejak karbonnya. Di sini akan muncul jejak karbon yang kita hasilkan ya. Di sini ada riwayatnya. Terus kalau kita ingin menebus karbon yang kita hasilkan, kita tinggal klik tebus karbon, lalu pilih kegiatan yang membantu lingkungan. Nah, di situ akan ada keterangannya, lokasi penanaman, terus jenis pohon yang kita tanam, lalu biayanya untuk menanam satu pohon. Kegiatannya sebenarnya tidak cuma ada menanam pohon, ada lagi kegiatan-kegiatan lain yang membantu lingkungan. Lalu selanjutnya, Oke guys, selanjutnya di sini kita ada fitur yaitu yang bisa disebut ada community. Jadi community di sini kita gabung dengan pesan. Jadi komunitas pesan ini berfungsi untuk kayak misal kita habis pesan kayak produk-produk dari ramah lingkungan itu, di situ kita bisa chat dengan penjualnya, kita mau konfirmasi barang apa saja yang ingin beli atau kayak misal kuantitasnya gimana, mau satu lusin atau hal lain sebagainya. Habis itu di sini kita ada komunitas. Komunitas itu isinya tuh tentang komunitas seperti produk pertanian. Jadi isinya tuh berkaitan dengan produk-produk pertanian. Habis itu kita ada community ramah lingkungan juga di sini. Komuniti ramah lingkungan itu ya seperti kayak perkumpulan orang-orang yang ingin sekali melestarikan lingkungan kita. Jadi seperti itu. Untuk selanjutnya mungkin udah ya. Jadi itu saja dari aplikasi yang kita buat. Terkait fitur-fiturnya sudah dijelaskan semua oleh kami. Mungkin sekian dari presentasi dari kami, penjelasannya semuanya, materi pemaparannya. Kurang lebihnya kami mohon maaf jika ada salah dari penjelasan materi atau salah dari kata-kata kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih.